Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Al-Qur'an. Ikhwan ini nantilah jamaah tabligh akbar Ustaz Salim Abdillah pada kesempatan malam hari ini yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak kami sebutkan satu persatu hadirin pada kesempatan malam hari ini dan tidak mengurangi rasa hormat. Marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada kesempatan malam hari ini dengan izinnya, dengan takdirnya, dengan iradahnya, dan tentunya dengan kemauan dan semangat yang kita miliki bersama untuk melangkahkan kaki kita di jalan cinta para pejuang. Yang salah satu bukunya saya bawa, salah satu karya daripada Ustaz Salim Abdillah, yang insya Allah anak-anak muda, teman-teman pemuda yang melangkahkan kakinya, yang senantiasa bergerak di organisasi untuk melangkahkan kakinya di pejuang-pejuang Islam, insya Allah disinilah perlu kita baca bersama. Pada malam hari ini insya Allah telah hadir bersama kita semuanya, yaitu Ustaz Salim Abdillah yang jauh daripada Yogyakarta ke sini, yang tadi malam barangkali sudah mengisi di walimahannya Ustaz Muin mungkin. Tadi malam ngisi di walimahannya Ustaz Muin, kemudian putranya Ustaz Muin maksudnya. Bukan Ustaz Muinnya nikah lagi loh. Jadi walimahannya di putranya Ustaz Muin, kemudian tadi sore juga ngisi di Solo, kemudian malam hari ini membersamai kita semuanya. Insya Allah nanti kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menapaki jalan surga bersama keluarga. Karena tentunya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro", gitu. Jadi selamatkan diri kamu sekalian dan keluargamu dari api neraka. Tentunya sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, semuanya saja di dalam suatu keluarga, insya Allah kalau kita pengen bareng-bareng ke surga, ayo begitu. Jadi tidak hanya peran daripada seorang bapak, peran seorang ibu, jadi peran seorang anak pun, peran seorang kakak, peran seorang mbak di dalam suatu keluarga, insya Allah nek bareng-bareng ke surga akan lebih mudah. Insya Allah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Salim Abdillah, yang kita tahu bahwa Ustaz Salim adalah seorang penulis buku yang insya Allah ada banyak sekali buku yang telah beliau tulis. Salah satunya ada Jalan Cinta Para Pejuang, kemudian ada beberapa buku Agar Bidadari Cemburu Padamu, kemudian ada yang lain Bahagianya Merayakan Cinta, ada yang lain juga Saksikan Bahwa Aku Adalah Seorang Muslim, dan yang terakhir beliau mulai merambah dunia keartisan nih kayaknya. Yang kemarin dipaksa katanya. Di sini juga dituliskan bahwa beliau menjadi pemeran Kyai Hufron dalam satu film ketika Mas Jagah pergi. Itu yang seri pertama, barangkali besok ada film lagi ketika Mas Jagah datang gitu. Karena Mas Jagahnya jadi apa? Jadi Bang Toyib, jadi pergi pulang gitu. Jadi mudah-mudahan beliau juga nanti tidak terlalu kepencut ke dunia filman. Karena biasanya kalau sudah masuk ke dunia perfilman itu di dunia dakwahnya, nulisnya jadi banyak lupanya gitu. Karena biasanya dunia film gajinya lebih banyak loh. Enggak juga. Oke, tidak panjang lebar dari saya, mari kita dengarkan bersama pemaparan daripada Ustaz Salim Abdillah. Tapi sebelum saya serahkan ke Ustaz Salim, ada satu pertanyaan penting yang menggelitik saya beberapa tahun yang lalu ketika saya baca buku, kemudian saya buka YouTube, kemudian saya baca resensi di beberapa Google itu, mesti saya selalu menemukan Ustaz Salim itu namanya Salim Abdillah begitu. Saya ini A-nya ini apa gitu, yang jadi tanda saya tanya. Apakah Abdullah, atau Ahmad, atau Opo, itu saya nggak tahu gitu. Jadi pada kesempatan malam ini barangkali itu satu pertanyaan
penting dari saya yang harus dijawab Ustaz Salim. Insya Allah pertanyaan pertama dan nanti ada sedikit perkenalan barangkali terkait dengan beliau. Saya sampaikan kepada beliau dalam sebuah panggilan doa antara semoga. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Allah menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahan di malam yang indah ini. Lapis keberkahan tempatnya di salah satu tonggak sejarah perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo ini, di Blimbing yang saya dengar dari zaman Allahu Yarham ya, Haji Imam Suhodo sampai Haji Mukhlis sampai semua tokoh-tokohnya menunjukkan keteladanan yang luar biasa bagaimana berkhidmat untuk Islam dan berjuang bagi bangsa dan negara melalui persyarikatan. Semoga Allah merahmati semua pendahulu kita. Dan kita berhimpun di dalam waktu yang indah ini, di saat suasananya hujan dan pintu-pintu langit dibuka, saat kita dianjurkan oleh para sahabat, khusus Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan perbanyaklah doa di waktu hujan. Mudah-mudahan yang sedang gerak diparingi semuanya kesembuhan. Mudah-mudahan yang sedang kagungan utang diparingi lunas oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok le amin roto seruri. Mudah-mudahan semua ikhtiar, usaha, bisnis, pekerjaan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang belum diparingi pasangan hidup segera diparingi sakinah mawaddah warahmah, termasuk wabil khusus moderator. Mugi-mugi yang belum diparingi putra keturunan yang salih dan salihah segera oleh Allah juga diparingi putra. Mumpung adem makin mundur, insya Allah segera diamalkan apa yang harus diamalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oh, langkung celah. Oke, siap. Langkung cekong boten ngaten iki. Nggih, leres. Niki saene basa Jawi napa basa Indonesia? Hah? Campur. Gaduh-gaduh. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu ayat yang saya perhatikan di dalam rangkaian ayat-ayat yang turun tentang waris, dan ini indah sekali. Surah An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Dan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi berikutnya dalam keadaan lemah dan senantiasa mereka khawatirkan keadaannya. Ini penyakit rata-rata umumnya manusia, mengkhawatirkan generasi berikutnya karena memang mereka meninggalkannya dalam keadaan lemah. Obatnya apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah mereka yang khawatir itu, yang takut meninggalkan generasi di belakang mereka dalam keadaan lemah, yang khawatir kondisi anak keturunan mereka membuat dia senantiasa gelisah, was-was, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan qaul, perkataan yang lurus, yang lempeng,
yang tidak bengkok, yang jujur, yang baik dan bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rangkaian ayat-ayat yang mengapitnya kebanyakan ada dalam pembahasan tentang waris, maka sebagian orang mengira ayat ini turun terkait dengan warisan harta, yaitu janganlah meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah, maknanya warisan hartanya sedikit. Ini justru adalah pemahaman yang keliru. Al-Allamah As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman justru menegaskan ayat ini menunjukkan bahwa warisan harta sebanyak apapun tidak akan cukup jika orang tuanya tidak bertakwa kepada Allah dan dia tidak menjaga perkataan yang lurus, perkataan yang benar, perkataan yang lempang di dalam komunikasi di keluarganya untuk mewariskan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Sejarah bicara bahwasanya betapa tidak cukupnya harta itu sebagai warisan. Khalifah Daulah Bani Umayyah salah satunya bernama Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Al-Walid bin Abdul Malik ini ketika meninggal, warisan untuk masing-masing anaknya di luar perkebunan-perkebunan, binatang-binatang ternak dan barang-barang mewah, maka disebutkan di dalam tarikh beliau mewariskan untuk tiap-tiap anaknya masing-masing orang mendapatkan bagian cashnya saja. Cashnya di luar yang tadi saya sebutkan, cashnya masing-masing anak 40 juta dinar. 40 juta dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas 22 karat. Saat ini 1 gram pinter Bu? Hah? 600. Kan 100 apa 600? Pokoknya ngeten mawon dihitung rada pelit, dihitung 1 dinar niku pun dihitung mawon 2 juta. Gampil nggih, ben le kepengke gampang nek anda angel aku kepengke. 2 juta kalikan 40 juta. 2 kali 40 niku 80 juta kali juta niku napa niku? Nulir rolas sih bilion ya. 80 bilion setiap orang. Al-Walid bin Abdul Malik meninggal, digantikan adiknya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika Sulaiman sakit menjelang wafat, kalau Al-Walid bin Abdul Malik itu di dalam tarikh khulafa'nya Imam Suyuti menyebutkan Al-Walid itu badannya kekar, perutnya bukan cuma 6 pack tapi 8 pack, 8 kotak-kotak, kekar, tengkuh. Adiknya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman lebih keren karena Sulaiman perutnya 1 pack, gemuk beliau. Jadi beliau gemuk dan hobi makan memang. Jadi diceritakan menjelang wafat itu beliau karena menikmati telur burung flamingo. Wakil banget golekane. Telur burung flamingo itu habis 40 butir. Nah, terus habis itu sakit parah, mungkin bayangan kita sekarang stroke gitu ya, tergeletak di ranjang, kemudian beliau menuliskan wasiat. Nah, seorang ulama Raja' bin Haywah BCI dengan anak wasiat oleh sinten. Anaknya si cilik-cilik, anaknya itu masih kecil-kecil. Kalau dijadikan khalifah, dipakai bajunya saja kedombrongan, bawa pedangnya khalifah aja nggak kuat. Terus siapa? Kata Raja' bin Haywah, ringankanlah hisab Anda. Pripun caranya? Tunjuklah orang yang beriman dan bertakwa menjadi khalifah berikutnya. Siapa? Adik ipar sampean itu loh. Siapa adik iparnya? Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Ini adik ipar sekaligus sepupu
karena Umar bin Abdul Aziz dinikahkan dengan Fatimah binti Abdul Malik, adiknya Sulaiman dan adiknya Walid. Menikah lagi jadi adik ipar. Lah terus nanti kalau adik-adik saya marah gimana? Adiknya masih 3, ada Yazid, ada Hisham, ada Maslamah. Ini 3 adiknya. Ya sudah, nanti kamu tulis habis Umar, nanti terus adik-adikmu. Akhirnya ditulis dan benar Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Nah, ceritanya mau saya bandingkan adalah ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, warisan untuk masing-masing anaknya itu 8 dirham. Kalau tadi 40 juta dinar, yang ini 8 dirham. 1 dirham itu 3,5 gram perak. Kinten-kinten dihitung gampang, saat ini gini 70.000. Jadi warisan untuk masing-masing putranya Umar bin Abdul Aziz itu kalau dirupiahkan 70 kali 8, 560.000 ripis. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz diranjang kematian, datanglah adik parnya yang namanya Maslamah. Ya Amirul Mukminin, apa ya tega toh, marisi anak kok cuma 8 dirham, bangetan sampean itu. Lah terus gimana wong adanya segitu, kata Umar bin Abdul Aziz. Mbok saya diwasiati jenengan tinggal gawuh anak-anake Umar bin Abdul Aziz sesuk melu Maslamah. Lah ngoten, saya sugih ya Amirul Mukminin. Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Maslamah, sungguh aku telah menitipkan anak-anakku kepada yang lebih kaya daripada engkau. Sinten? Bani Umayyah itu paling kaya ya saya sekarang. Kata Maslamah, ada yang lebih kaya dari ini. Siapa? Allah. Oke, kata Maslamah, saya angkat tangan kalau sudah begitu. Ya, pikirkanlah dirimu. Loh kok saya? Itu kata Umar bin Abdul Aziz kepada Maslamah, besok kamu bisa menjawab setiap dirham dan dinar yang kamu punya di depan Allah, selamat, itu sudah syukur. Hitung hartamu sekarang dan coba siapkan jawaban atas setiap dinar dan dirhamnya. Dari mana kamu mendapatkan, bagaimana kamu membelanjakan. Itu pulang Maslamahnya malah stres. Dan kemudian setelah itu Tabarakar Rahman menjadi seorang yang banyak bersedekah dan menjadi seorang di antara Bani Umayyah yang paling baik sesudah Umar bin Abdul Aziz, gara-gara nasihat kematian tersebut. 20 tahun berlalu, Pak. 20 tahun berlalu, Bani Umayyah tumbang, digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Ketika itu anak-anaknya Walid bin Abdul Malik yang warisannya tadi 40 juta dinar per orang, ketika Bani Umayyah tumbang, berubah menjadi buronan, gelandangan, mengemis di kota-kota kaum muslim. Sementara anak-anak Umar bin Abdul Aziz menjadi para pembayar zakat terbesar di zamannya. Maka kesimpulannya kata para ulama, justru warisan duit kok itu yang paling miskin. Semiskin-miskinnya orang adalah orang yang tidak punya apa-apa kecuali harta. Ini bodoh, itu miskin semiskin-miskinnya orang. Inilah yang kemudian menjadikan kita kembali kepada ayat tadi, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Penting bagi kita untuk kembali kepada takwa sebagai orang tua, dan penting untuk kita kembali sebagai orang tua ini menjadi seorang yang mengucapkan perkataan yang lurus, perkataan yang lempeng. Takwa ini pun tema Ramadan, jadi sebaiknya tidak dibahas malam ini, tidak baleni. Maka kita membahas yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah di dalam keluarga ditegakkan satu qaul, satu perkataan yang sadid, yang lurus, yang lempeng. Siapa contoh yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penegak qaul sadid itu di dalam Al-Qur'anul Karim? Banyak. Allah memilih Adam, Allah memilih Nuh, Allah memilih
keluarga Ibrahim, Allah memilih keluarga Imran. Kisah-kisah tentang mereka luar biasa. Nanti mudah-mudahan bisa kita cuplik sedikit-sedikit. Misalnya ibu-ibu kaum Sadid pertama itu ketika bayinya masih di dalam kandungan, apa yang harus diucapkan sebenarnya? Menanamkan cita-cita menjadi pejuang. Itu sejak anak di dalam kandungan sangat penting. Maka keluarga Imran yang dipuji oleh Allah itu diantaranya adalah, saya baca dari awal sampai akhir mushaf itu, kayaknya ini satu-satunya cerita seorang ibu menanamkan sebuah cita-cita kepada anaknya. Di Quran itu cuma satu. Apa itu? Cita-cita menjadi takmir masjid. Satu-satunya cita-cita yang layak ditanamkan bahkan sejak anak di dalam kandungan itu, cita-cita menjadi takmir masjid. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, kata istrinya Imran, aku nadarkan kepadamu bayi janin yang ada di dalam perutmu ini supaya menjadi seorang muharrar, orang yang tidak ada tugas baginya kecuali beribadah dan melayani, berkhidmat kepada orang yang beribadah di masjidmu, di rumahmu. Maka cita-cita takmir masjid itu cita-cita nomor satu, Pak. Yang lain sampingan. Pekerjaan utama kami di Jogokarian. Saya senang ketemu ranting Blimbing yang Masya Allah juga sangat aktif. Kami juga ranting Jogokarian ditunjuk menjadi salah satu ranting percontohan oleh PP. Dan kemudian kami di Jogokarian selalu ditanamkan oleh para sesepuh cita-cita utama, pekerjaan utama, aktivitas utama takmir masjid. Jadi wali kota itu sambilan. Cita-cita utama, pekerjaan utama, aktivitas utama takmir masjid. Jadi camat itu sambilan. Jadi pengusaha mebel itu sambilan. Jadi direktur perusahaan itu sambilan. Jadi menteri sambilan, presiden sambilan. Program kita salah satunya nanti adalah melahirkan pemimpin dari masjid. Yang penting takmir dulu, bahwa kemudian terpilih jadi wakil presiden nasib. Itu. Jadi membawa masyarakat Indonesia kembali memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bermula dari keluarga. Jadi tadi bagaimana bahkan seorang ibu menanamkan satu cita-cita luhur mulia di dalam perut anaknya itu sudah diberi satu bisikan, ini nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, saya tanamkan, saya nadarkan anak yang di dalam perut saya ini sebagai seorang pejuang di jalanmu. Maka menjadi pejuang ini, anak-anak kita harus kembali diberikan sentuhan ruh yang sama. Seorang kawan saya di jurusan sejarah membuat skripsi tentang pola perubahan masyarakat Kauman di Yogyakarta, tempat di mana persyarikatan ini lahir. Pola perubahannya adalah Kauman pada generasi awal para juragan. Ketika Kiai Ahmad Dahlan bikin pengajian, ada wal asri, ada wal fajri, ada pengajian macam-macam itu, maka pengajian beliau selain pengajian yang umum, beliau menghimpun pengajiannya para saudagar ini. Kalau bikin pengajian untuk para saudagar itu, Kiai Ahmad Dahlan itu nyuguhnya ya tenanan, disuguhi panganan yang enak-enak, dan beliau itu pintar masak, sehingga kemudian menghidangkan kue-kue Arab yang para saudagar itu jarang ketemu di Jogja pada saat itu. Senang, 3 pertemuan mulai nggak enak, Kiai. Lah kita ini diajak ngaji sama Kiai, Kiai kok modalnya jadi banyak sekali, tiap kali pengajian menjamu kami, dan terus pundi, terus bagaimana? Kata Kiai Ahmad Dahlan, loh, panjenengan itu lebih mampu daripada saya.
Maka yang saya lakukan, apakah tidak menggugah panjenengan untuk memberi makan kepada fuqara masakin di luar sana yang jauh lebih membutuhkan makanan seperti ini daripada panjenengan semua? Siap Kiai. Terus berikutnya kita program apa? Nah, ngaji yang sukses yang begini, ngaji yang kemudian menghasilkan sesuatu gerakan, itulah yang dimiliki Kiai Damlan. Tapi polanya kemudian berubah. Juragan-juragan batik ini memang ada yang kolaps nantinya karena batik printing datang ya. Maka monggo Bapak Ibu, soal batik ini salah satu tradisi sejarah kita dalam kebangkitan nasional kita. Saya semalam ngisi tausiah walimahnya Ustaz Muhammad Uqbah Aziz bin Ustaz Dr. Muhammad Muainuddinillah itu di dalam Cokro Sumartan, Laweyan. Saya cerita dan banyak yang kaget bahwa Haji Cokro Sumarto di Laweyan itu dulu jaya-jayanya beliau ekspor ke Eropanya lewat Semarang dan Batavia. Sekali kirim itu 50 gerbong. Itu batik, kerajinan, berbagai barang-barang komoditas dari wilayah Surakarta. Itu dikirim 50 gerbong. Ketika Haji Saman Budi mendirikan Syarikat Dagang Islam, beliau langsung wakafnya Masya Allah. Berbagai hal disumbangkan untuk perjuangan organisasi tersebut. Jadi generasi kebangkitan nasional ini sama juga dengan berbagai hal yang kita lihat di dalam persyarikatan, dibangun dari keluarga-keluarga yang kemudian punya mental baja, pedagang, peniaga, dan kemudian mental infak yang luar biasa. Nah, pola perubahannya di alami teman saya itu berubah menjadi polanya kampung Kauman itu dari kampung saudagar setelah pukulan yang luar biasa terhadap industri batik karena mesin-mesin printing Cina yang luar biasa itu lalu berubah. Anak-anak orang Kauman lalu jadi pegawai negeri kebanyakan. Maka kemudian ada pola perubahan di dalam juga persyarikatan terkena imbas juga di mental niagawan yang pejuang itu berubah menjadi mental pegawai negeri yang kemudian di sana lebih mementingkan stabilitas. Jadi bukan ekspansi yang yang lebih dahsyat, spekulatif, ambil resiko, betul. Jadi kemudian pokoknya tunggu aman, pelan-pelan, waton-waton. Beda, levelnya beda. Tetapi ini juga menjadi satu catatan kita bagaimana sekarang kita akan membangkitkan generasi kita yang berikutnya sejak dalam kandungan para ibu semuanya tanamkan mental berjuang itu. Maka ini yang muda-muda saya mohon nikahi rasa tunggu mapan. Mas masih rasa tingak-tinguk mas, mantep ke depan mas. Saya dulu nikahnya telat mas. Saya baru nikah umur 20 tahun. Lah padahal 18 ya. Telat, kok telat? Karena memang mental fightingnya itu perlu kita bentuk sekarang. Menurut saya kalau saya termasuk menyukseskan program pemerintah, 2 anak cukup, 3 anak lebih dari cukup, 4 anak baik, 5 anak baik sekali, 6 ke atas istimewa. Ini program yang harus kita dukung. Jadi, menurut saya gitu ya, kalau panjenengan nunggu mapan, mas-mas, itu panjenengan ketemunya calon istri yang hanya siap bersuamikan orang mapan. Tetapi kalau panjenengan nikah, ketika wajah masih belum meyakinkan, apalagi slip gaji, nah itu insya Allah ketemu yang siap berjuang. Dan mental anak yang lahir dari kondisi siap berjuang itu beda dengan mental yang dengan anak yang lahir dalam kondisi mapan, benten. Semangat fightingnya berbeda. Maka kalaupun penjenengan sudah kebacut terlanjur mapan, kondisi terlanjur mapan ini harus disiasati supaya tetap bisa menghasilkan mental keluarga pejuang. Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk memberikan kondisi mental pejuang itu sampai oleh Allah, putranya, istrinya dihijrahkan ke sebuah wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, pada kondisi sebuah lembah tak bertanaman
di dekat rumah Allah yang mulia. Kenapa? Membentuk mental yang luar biasa pada diri Ismail alaihissalam, dan keturunannya hidup di tengah padang tandus penuh tantangan yang luar biasa, menumbuhkan karakter-karakter sifat-sifat yang luar biasa. Halim. Jadi perhatikan diksinya Quran itu indah sekali. Ketika memberi kabar gembira tentang Ismail, Allah mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Sifat Ismail itu kelak adalah gulam yang bocah yang halim. Halim itu santun, tabah, tahan uji, mental baja, pemaaf, dan kemudian juga suka bertenggang rasa. Halim. Dan itu nanti muncul paling menonjol pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ketika memberi kabar gembira tentang Ishak alaihi salam, hidup di Palestina yang subur, yang zaitunnya, minyaknya bagaikan menyala tanpa api, tempat di mana anggurnya anggur terbaik, tempat di mana jeruknya, gitu ya, burtukalnya itu yang terbaik, stroberinya, falwalahnya itu yang terbaik. Saya 2012 tugas di Gaza, Palestina 2 minggu, merasakan betul itu semua buahnya terbaik, nikmat sekali. Kalau stroberinya Gunung Lawu itu paling segini-gini, stroberinya Gaza itu Pak segini lah. Kalau kurmanya daerah-daerah lain itu segini-gini Pak, kurmanya Gaza itu panjangnya segini. Kalau kemudian Masya Allah Palestina itu tabarakallah, memang ardul mubarak, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ fabasyarnahu bigulamin alim, yang dikabarkan oleh Allah sebagai kabar gembira. Ternyata Ishak itu alim, pintar, berilmu, cerdas. 3 bulan setelah hari kejadian banjir Kelantan, itu dia masih ketemu simbok-simbok mak-mak di Malaysia itu yang garu IDW pun simbah-simbah itu lumpur yang selutut menimbun rumahnya. Kata beliau, ini di Indonesia haram yang begini. Di Indonesia gak mungkin terjadi begini. Di Indonesia itu yang saya tahu, kalau hari ini musibah, maka kerja bakti pertama, gotong royong pertama, kerigannya pertama, orang Indonesia pasti ditujukan untuk orang yang di kalangan masyarakat itu paling lemah. Saya paling sugih, paling itu rumah sang, nggak mungkin akan minta duluan. Pasti yang didahulukan oleh yang seperti ini. Kata beliau, ini luar biasa, nggak boleh. Sampai beliau marah kepada otoritas pemerintah federal karena gara-gara negara Kelantan itu yang memerintah partainya beda dengan pusat, maka kemudian turunnya bantuan dari pusat itu terhambat gara-gara beda partai. Kata beliau, haram di Indonesia seperti ini, haram. Saya lihat sendiri tsunami Aceh. Apa yang terjadi di tsunami Aceh? 40 tahun Pak, tembak-tembakan tentara sama gambir Pak nih. Tetapi saya jadi relawan dan saya juga menyaksikan ketika tsunami terjadi, ngangkut mayat Pak, yang depan berseragam TNI, yang belakang milisi GAM masih nyandang AK-47. Saya lihat sendiri yang begitu. Ketika sudah terjadi musibah, bencana, lupa semua permusuhan, lupa semua hal yang seperti itu, gotong royong luar biasa. Ini nilai yang pahala sekali. Lalu dia cerita, saya itu ngantar donatur dari Qatar ke Jogja itu bingungi, kenapa? Lah katanya gempa. Dan saya juga ngalami ngantar donatur dari Kuwait ke Jogja mau menyampaikan bantuan. Yang diharapkan apa? Lihat orang nangis-nangis di depan rumahnya yang lumpuh, terus dikasih bantuan, difoto lah api, kata dia. Untuk laporannya api. Jebulnya mau menyerahkan bantuan, disewa tenda kayak begini, dibikinkan panggung, gitu ya, disambut hadroh. Kata dia, ya salam ainal musibah, ainal bala. Musibah ini di, kata dia. Bencananya gimana? Oh, semuanya yang hadir itu senyum-senyum, kelambine anyar. Yang semua yang hadir, ada yang baru saja kerja bakti, belepotan debu, tapi semuanya senyum, nggak ada wajah sedih, itu nggak ada. Diserahkan bantuan, dia malah disuguh, ada lemper, ada wajib, ada jatah manten, ada macam-macam. Kata dia, anak musibah, aku kok terus laporan yang donatur piye.
Bingung sendiri Pak, tabarakallah, kekuatan yang luar biasa. Saya sampai mengatakan, kalau begitu ini ajarannya siapa? Nggak mungkin ajarannya masyarakat yang dulu mengenal kasta-kasta Pak. Ini pasti ajaran din. Ini pasti adalah dari Rasulullah SAW yang dibawa oleh para ulama muassis kita yang luar biasa. Keluarga. Di keluarga ini yang dibangun. Waliyaqulu qawlan sadida, mengucapkan kalimat yang lurus lempang. Tadi kalimat cita-cita sejak awal pertama, kalimat cita-cita. Ini nadarullah kama fi batni muharrarah. Yang selanjutnya kalimat untuk mendidik putra-putra kita, mendidik pasangan kita dan diri kita. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan bahwa keluarga pejuang itu pasti keluarga yang paling indah hubungan akrab di antara mereka. Khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian pasti yang terbaik di antara kalian terhadap keluarganya. Beberapa muridnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu menghadap kepada beliau, kemudian bertanya, dipimpin oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, Bunda, tolong ceritakan kepada kami sesuatu yang menakjubkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh periksa begitu, ibunda kita Aisyah itu mengumun, nangis, air mata beliau mengalir, kemudian mengatakan dengan terisak, karena kullu amrihi ajabah, sungguh semua urusannya itu menakjubkan. Pernah suatu malam, kata Aisyah, Rasulullah berada bersamaku, kulit kami telah saling lekat satu sama lain, tetapi tiba-tiba beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berbisik di telingaku, wahai Aisyah, apakah engkau ridha jika malam ini aku pergunakan untuk beribadah kepada Rabbku? Lalu Aisyah mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku suka sekali engkau ada di sisiku, tetapi aku juga suka kalau engkau beribadah kepada Rabbmu. Lalu Rasulullah salat dan beliau menangis terisak-isak semalaman, dan beliau salat sampai kakinya bengkak, sampai Bilal mengumandangkan azan. Lalu Aisyah bertanya, bukankah telah diampuni bagimu ya Rasulullah apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, semuanya sudah diampuni bagimu? Lalu Rasulullah menjawab, tidakkah aku suka wahai Aisyah untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Pak, ini saya dulu jelek membaca kisah ini. Kenapa? Bayangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau sholat tahajud saja minta izin istri. Sinten sing tindak mancing ora pamit? Subhanallah. Ini mau qiyamul lail, mau sholat tahajud, itu minta izin istri. Tabarak. Khairukum li ahli. Maka Nabi SAW itu hak pertama siwak beliau untuk Allah, sampai mengatakan, kalau bukan karena memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka setiap akan sholat siwakan dulu. Dan Anas radhiyallahu anhu mengatakan, tidak pernah Rasulullah masuk rumah sebelum di depan pintu siwakan dulu. Masuk rumah itu nafasnya selalu fresh. Untuk siapa? Untuk istri, untuk anak, untuk cucu, semua fresh. Bapak-bapak nak tindak kantor, kalih pulang kantor rapi pundi? Rapi tindaknya atau rapi pulangnya? Rapi pulang, belum sesuai sunnah. Kantor kami di Omah Dakwah Pro Media menyediakan kamar mandi banyak karena kami menghimbau rekan-rekan karyawan sebelum pulang ke rumah ketemu istri dan anak, mandi dulu di kantor. Kita fasilitasi, rakwa tuku sabun, tuku sabun, pasta gigi, semuanya difasilitasi kantor. Kenapa? Pulang itu fresh, Pak. Tuh, pulang sama tindak itu penting mana? Pulang sama pergi itu penting mana? Nah, ada PP itu artinya pulang, pergi apa pergi pulang? Nah, penjenengan nanti balik kepada Allah itu namanya pulang apa pergi? Pulang, Pak. Pulang itu lebih penting. Jenengan tindak pergi keluar itu ketemunya
ketemunya kepentingan, pulang ke rumah itu ketemunya cinta dan kesetiaan. Maka kalau pulang 100%, pergi 100%, pulang harus pintar. Pokoknya harus muncul. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau pulang dari jihad jarang langsung masuk kota Madinah. Apa yang diperintahkan Nabi kalau pulang jihad? Ngecamp dulu di luar kota, di BR sumur-sumur yang ada di luar kota semalam. Untuk apa? Itu yang laki-laki pulang jihad fisabilillah itu sama Kanjeng Nabi, para sahabatnya itu diperintahkan mandi dulu yang bersih, pakai pakaian terbaik, pakai pewangian, cukur yang perlu dicukur gitu ya, pangkas yang perlu dipangkas, rapikan yang perlu dirapikan. Pulang itu harus lebih ganteng daripada pas berangkat. Sampai juga Kanjeng Nabi memerintahkan utusan masuk kota Madinah untuk apa? Mengingatkan para istri, memberitahu para istri, ini loh garwane mau kondur dari jihad, sambut dengan sambutan terbaik. Itu sambutan terbaiknya saya baca lafaz hadisnya sampai merinding. Kenapa vulgar? Sampai pada lafaz kalimat supaya para istri mencukur rambut kemaluan mereka untuk menyambut suaminya pulang. Sampai seperti itu. Itu tentu saja sampai pada rumahnya dirapikan gitu ya. Nyambut suami pulang itu rumahnya rapi, hidangan makanannya, hidangan favorit suami, bukan klan, bung liwat, bung sambal korek. Tidak kondusif Pak, sambal korek untuk yang berikutnya. Sampai pada seorang wanita yang diperintahkan mandi, berdandan, rapi, wangi. Kalau perlu pakaian gaun pengantinnya dipakai lagi, naik cukup. Nah biar tuku ranyewo. Masya Allah. Jadi ini sampai pada level itu. Jadi pulang jihad fisabilillah ini kenapa? Ini tawaris nilai Pak. Ini soal pewarisan nilai. Nyuwun saya tahun 2005 saya sudah bikin survei. Surveinya apa Pak? Penelitian saya tahun 2005 itu survei persepsi anak pegiat dakwah terhadap kegiatan orang tuanya. Saya shock karena 30% mengatakan saya besok kalau gede nggak mau kayak Abi dan Umi. Saya besok kalau gede nggak kayak ayah dan ibu. Saya besok kalau gede mau jadi orang biasa-biasa saja. Kok bisa begitu? Anak pejuang meleto kabeh ngono. Anak pejuang kok melempem semua. Yang salah bukan perjuangan bapaknya. Yang salah bukan betapa bapaknya aktivis persyarikatan yang sangat aktif. Bukan itu, bukan kegiatan yang baik yang salah Pak. Yang salah pulangnya tidak sesuai sunnah. Lah anaknya nyambut ketika pulang, apa gitu? Bapaknya, ada leh, aku lemes sekali. Kesel banget. Pengajian terus gimana? Kalau tulang karo, bayu orang, apa kira? Kesel banget. Nah kalimatnya bapaknya nggak nyambung begitu. Apa? Anaknya pergi begitu. Anaknya nyambut bapaknya pulang begitu, bapaknya bilang apa? Sana main sama kakakmu sana. Aduh bapak capek banget ini, habis ngurusi lakesmu. Wah lah, sing loro kok luwak. Habis ngurusi lazismu, lah kok mustahike 1000 kali lipat daripada musakine wiyena. Wasel lah. Jadi yang salah apa? Pulangnya Pak. Rasulullah SAW itu diceritakan Abu Hurairah pernah pulang jihad, masuk pintu langsung ditubruk sama 2 cucunya Al Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Terus apa Pak? Itu dijadikan kuda-kudaan. Keliling rumah Pak, umurnya berapa? 60. Kanjeng Nabi saat itu umurnya sudah 60, Hasan itu sudah 7 tahun, Husain itu sudah 5 tahun lebih. Numpai Kanjeng Nabi SAW keliling Pak, keliling rumah. Dan semua dengan begitu antusias dan giat. Sampai-sampai Abu Hurairah kemudian mengatakan, walah nak, tunggangan kalian itu tunggangan paling mulia saat jagat tabu. Seluruh langit dan bumi gak ada tunggangan yang lebih mulia daripada tunggangannya kalian. Nah iya Nabi. Nabi senyum, apa kata Nabi? Dan penunggannya adalah para pembulu pemuda di surga. Masya Allah. Tasiknya Pak, pulang jam 11 malam, anaknya minta numpang keliling rumah. Masya Allah.
Sekarang itu saya nyuwun sewu dipanggil jadi pria panggilan, didawi ke beberapa kota di Australia, di Melbourne, di Sydney, di Perth, di Adelaide, ke Jepang, di Fukuoka, di Kagoshima, di Kyoto, di Beppu, di Tokyo-nya sendiri, di Okayama, di Hamamatsu, sampai kemarin dawi ke Jerman, di Frankfurt, di Berlin, sampai ke Vienna, Lausanne, sampai ke Zurich, di Inggris, di beberapa kota, di Manchester, Birmingham, sampai yang utara-utara, Aberdeen, sampai Belfast. Itu bapak ibu saja tabu, keluhannya sama. Sekarang anak-anak itu sibuk dengan gadget. Sekarang anak-anak itu sibuk kecanduan game online. Sekarang anak-anak itu sibuk kecanduan handphone, internet. Evaluasinya menapa, Pak? Evaluasinya sekarang mungkin karena bapak ibunya disentuh-sentuh dan dipencet-pencet, kalah asik daripada gadget. Nah, ini fungsi yang harus dikembalikan. Kayak Nabi SAW yang kemudian tadi main kuda-kudaan dengan cucu, membariskan cucu-cucu bersama anak-anak Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Usama bin Zaid, jejer-jejer, Hasan, Husain, Umamah bin Abil As, jejer-jejer. Kemudian ayo, siapa bisa menangkap aku nanti akan mendapat hadiah. Lari kan Nabi dikejar anak-anak itu. Ada yang mabrur sampai kepala, itu Abdullah bin Zubair. Itu memang nanti jadi orang yang paling guru-guru di antara semua pemuda itu. Ibnu Abbas ngabruknya dada, masya Allah, itu ilmu. Memang karena ngabruknya dada itu ya. Terus Hasan Husain ngabruknya pundak kiri, pundak kanan gitu. Itu main kayak begitu dengan anak-anak kita sekarang. Justru kita kan semakin langka, Pak. Lalu bapak ya sibuk gadgetan, ibu ya sibuk handphone, nonton utara. Saya itu sejak anak pertama saya Hilman, itu saya melatih kemampuan untuk menjadi taman bermain mini. Kalau anak saya minta, bah, ayunan, bah, itu artinya begini, Pak. Dia naik ke sini, dia naik ke sini, ayun-ayun sampai pegel, Pak. Mas-mas, bagus untuk otot bicep dan otot tricep. Terus nanti dia minta lagi, bah, komedi putar, bah. Ini salah satu yang paling berat, karena itu artinya begini, duduk di lengan, dia pegangi begini, terus sini, Pak, sampai capek, Pak. Terus apa lagi? Nanti dia minta, bah, jungkat-jungkit, bah. Itu duduk di kursi, dia duduk di ujung kaki, angkat naik, turunkan, angkat naik, turunkan, six pack, Pak, insya Allah. Daripada sekarang itu bapak-bapak pada suka ke gym center, fitnessan, saya pernah diajak begitu, kapok, Pak. Lah ada yang lirik-lirik, kan bukan perempuan nih. Susah zaman sekarang gitu. Ada lagi, bah, perosotan, bah. Nah itu dia merek dari sini. Itu syaratnya harus pakai sarung yang paling lawas, halus gitu kan. Kaosnya juga yang paling lawas, halus gitu. Masya Allah. Ibu-ibu juga begitu, ngeluh suaminya sekarang sibuk gadgetan, malah kemudian itu kadang-kadang gara-gara grup WhatsApp alumni SMP, alumni SMA, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ruwet gitu ya. Mungkin evaluasinya ibu-ibu harus segera kembali supaya lebih asik disentuh-sentuh dan dipencet-pencet daripada gadget. Tabarok Rahman, ini PR besar keluarga kita. Ini PR besar keluarga kita. Jadi mengembalikan value ini tadi, keakraban, cinta kasih yang asik-asik ini. Gadget ini jangan sampai merebut hidup kita. Bikin aturan, Pak, tentang penggunaan gadget. Misalnya, naik tempat tidur tidak ada gadget di antara kita. Naik tempat tidur jangan ada handphone. Handphone anggota saya diajak turu, Pak. Kok gelekak ke meja, telepon yo ben. Tapi saya kadang-kadang mikir juga loh, dibutuhkan 24 jam itu, perawat, dokter, macam-macam itu. Ya, resiko siapa suruh jadi istri dokter kan gitu. Jadi apa namanya, ganjarannya lo akeh itu maksudnya, ganjarannya lo akeh insya Allah. Tapi subhanallah, ini ada aturan dalam keluarga kita yang perlu dibangun, mengembalikan fungsi-fungsi tadi seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi
Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak pulang, misalkan kondisi ketika anak bilang, "Abah, Masya Allah nak, Abah rindu sama kamu. Ayo kita main, oke? Yuk." Nyambung mbak. Kesel bukan? Kesel, tetap paling bertahan setengah jam, 45 menit itu main sama anak. Tapi kesan pertama pulang penting pak. Kesan pertama pulang penting. Terus pun di sebabnya, karena tadi kalau kemudian anak kita melihat kepulangan kita pulang yang rusak, entek tenaga nih, lemes daya nih, orangnya mengkira ini, gitu ya. Yang akan dia pandang negatif bukan cuma kepulangan kita, tapi aktivitas kita. Bapak yang ngurusin Muhammadiyah ratau marahnya UPR, bapak yang ngurusi PKU marahin ratau ngancanya kutulah. Yang dipandang negatif aktivitas ini jangan sampai terjadi. Puasa nilai itu juga luar biasa. Ibu-ibu juga begitu kepada suami, tolong diperlakukan dengan baik suaminya itu. Kalau suami pulang dandanan ibu-ibu itu kalau bisa lebih cantik daripada yang paling cantik yang bisa ditemui suami di antara perjalanan pulang, dan lebih cantik daripada yang ada di handphonenya suami. Harus punya walidah itu sehari kalau ganti rasukan, itu dikatakan sehari ganti rasukan itu bisa 3-4 kali. Kesimpulannya apa? Sugih. Enggak, bukan sugih. Kesimpulannya apa? Karena dulu belum ada handphone, belum ada WhatsApp, Bu. Suaminya nggak bisa ngabari jam berapa pulangnya. Karena itu beliau selalu menyiapkan diri setiap jam, beberapa jam sekali ganti baju. Untuk apa? Supaya bisa menyambut suami dalam keadaan terbaik. Pripun Mbak? Jenengan? Garwane pripun? Dasaran, bolong, roll-rollan, maskernya rugi dihapus. Ini concern kita. Kalau kita mau bersama-sama ke keluarga, ke surga, subhanallah, ada yang harus kita jaga, ada yang harus kita bangun gitu. Jadi zaman sekarang itu ujian-ujian dari keluarga kita sangat dahsyat. Di luar sana dan di dalam yang paling dekat di setiap gadget perangkat kita, subhanallah. Jadi maka ini mengembalikan fungsi keluarga akrab. Tadi misalnya ada aturan nggak boleh ada handphone ketika makan, nggak boleh ada handphone di tempat tidur, nggak boleh ada handphone di meja makan. Itu penting untuk ditegakkan aturan-aturan semacam itu. Kapan terakhir kali istri nyuapi suami, Bu? Bu-ibu dek mantenan, orang dikongkon Mbah Dukun gitu, dikongkon sama pengarang fotonya, ya kan? Jangan Bu, segera suami nanti sepulang versi. Saya lihat wajah-wajah lapar. Ini Masya Allah yang perlu kita bangun tegakkan di dalam keluarga kita. Ini saya jomblo sakit ke kau cerita nih. Bani saya julang rokok. Ini kekuatan kita. Di tempat kerja kami di Pro Media itu siang ada jam tidur, Pak. Koilulah, kita berikan jam tidur. Dan kita memberikan dispensasi beberapa kali dalam sebulan. Kalau merasa harus pulang siang-siang, boleh. Dari mana dalilnya? Hadis kanjeng Nabi SAW. Jika kamu, wahai para lelaki, itu kanjeng Nabi itu ceritanya ngendika begitu itu sambil rambutnya basah habis keramas. Beliau ngendika, jika para suami ini ketemu wanita di luar sana yang dijadikan setan penggoda baginya, lalu kok dia tertarik, apa yang harus dilakukan? Pulang, temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala apa yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci dan lebih berpahala. Bu, siap setiap jam ada yang pulang itu siap. Subhanallah, sampai level itu bagaimana sebuah dibangun. Jadi ini kekuatan keluarga kita.
menghadapi tantangan zaman yang semakin mengerikan ini. Sampai pada nanti Qaul Sadid ini tidak bisa bercermin kepada Luqman, bagaimana dia menanamkan value-value terkuat di dalam keluarga ini kepada anak-anaknya. Satu, syukur. Walaqad ataina Luqmana al-hikmata an ishkur lillah. Semua nilai yang akan ditanamkan di keluarga kita tidak bisa ditanamkan kalau tidak dilandasi rasa syukur kepada Allah dan rasa syukur kepada keluarga kita. Bapak-bapak sehari bilang I love you kepada istri berapa kali? Toh ini saya tanya beneran, kenapa? Begini, kan bapak-bapak umumnya berpendapat, lah ya dia tuh sudah tahu kok dadak diomongin. 18 tahun berumah tangga aja, masa orang ngerti aku cinta dia, ayo cinta banget, mesti. Tetapi ternyata, begini, saya gambarkan, Gusti Allah itu tahu nggak isi hati kita? Tahu. Tetapi Gusti Allah yang maha tahu isi hati kita itu masih memerintahkan kepada orang yang mengaku cinta kepadanya untuk mengungkapkan cinta sehari minimal 17 kali, Pak. Dengan kalimat apa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin adalah ungkapan cinta, Ar-Rahmanir Rahim adalah ungkapan harap, Malik Yaumiddin adalah ungkapan takut. Itulah iman sempurna. Ada cintanya, ada harapnya, ada takutnya. Maka Alhamdulillahirabbil alamin itu ungkapan cinta. Sehari berapa rakaat salat wajib kita? 17. Wajib baca Fatihah nggak di situ? Wajib. Berarti mengungkapkan cinta kepada Allah itu Allah masih memerintahkan minimal 17 kali. Padahal Allah maha tahu isi hati. Lah apalagi ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu itu nggak tahu isi hati bapak-bapak. Ya nek iyo masih cinta, nek orang. Oh sekarang ini lebih banyak bapak-bapak itu diomongin di grup WhatsApp-nya itu tentang Mahmud Abbas sih. Sinten Pak Mahmud Abbas? Mama-mama muda anak baru satu. Itu saya itu dapat istilah begitu tuh. Ya sok grup-grup alumni aneh-aneh itu. Itu saingannya Pak Goda pasti les. Papa-papa pemuda pasti bikin lemes. Iki opo gitu jalan seperti ini. Jadi syukur, ungkapan syukur di dalam keluarga, ungkapan cinta di dalam keluarga patut kita suburkan kembali. Bukan untuk melo-meloan, Pak. Bukan untuk drama-dramaan. Ini serius. Kekuatan keluarga kita diuji di sini. Kapan terakhir, Pak? Mengatakan kepada anak kita, Masya Allah, Abah itu syukurnya diparingi kamu, nak, ya Allah. Mungkin dari lisanmu ini loh, nak, besok terlantun doa yang menyelamatkan Abah di akhirat, nak. Wahlana, Masya Allah, dicium, dipeluk. Qaulan sadida. Ibu-ibu kalau tidak pamit nggak sama anak? Saya sering ketemu ibu-ibu yang suka nyelimur. Itu latihan berkhianat dan anak-anak kita belajar banyak di situ. Karena anak ini tidak nangis gitu ya, dipasrahkan boe, dipasrahkan ibunya, neneknya, atau dipasrahkan pada pembantu, suruh lihat cicak, nak cicak, nak cicak. Terus ibunya menyelinap pergi tanpa pamit, biar apa? Nggak nangis. Anak nggak nangis, tapi belajar. Oh gitu caranya, oke. Oh anaknya itu bilang gitu dalam hati. Gitu caranya, oke. Saya bales nanti pas saya umur 13. Itu diajarin. Sekarang Pak, pokoknya kalau mau pergi sama anak pamit, sama bojo pamit, cetok sama anak tentang. Dulu Hikmah itu awal-awal nangis, dipamit itu nangis, kanceng nggak bisa ikut, dipamiti nangis awal, tapi lama-lama tahu nek mana yang dia boleh ikut, mana yang dia nggak boleh ikut. Sekarang asal doanya. Saya tuh kalau pamit mendoakan ngecup kepala sambil oiduki bi kalimatillah tammati min kulli syaitan wa hammati wa min kulli ainin lamma, gitu. Doain begitu kan? Ya Allah, aku mintakan perlindungan dia untuk dia kepadamu dari
dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan yang berbisa, berbahaya, dan segala mata yang dengki dan jahat. Itu sekarang tanya, Mbak tuh doain aku begitu minimal sehari berapa kali? 3. Jadi kalau abang pergi 3 hari berapa kali doainnya? Pas pamit 9. Ya. Oh itu gimana? Oh itu gimana? Oh itu pamitnya jadi lama Pak. Apalagi kalau saya tugasnya pergi 2 minggu, ciloko 14 ping telu batang bulu loro dan dongan. Tapi itu memang harus kita lakukan, bagian dari pamit itu. Ada ibu-ibu, ini kaulan sadidah lagi, dan rasa syukur kepada Allah lagi ditunjukkan di situ. Antara 2 ibu-ibu, sama-sama anaknya susah bangun, sama-sama anaknya suka susu. Cara membangunkan berbeda, hasilnya berbeda. Ibu pertama bilang apa? Nah, bangun nak, nanti kalau bangun bikinkan susu deh. Bangun ya, tak bikin susu wes nanti wes. Ibu pertama. Ibu kedua apa yang dikatakan? Nah, bangun nak, itu sudah ibu bikinkan susu buat kamu. Ibu taruh di meja loh. Mumpung anget, ayo dibangun, diminum. Amalnya sama Pak, bikin susu sama membangunkan, hasilnya beda. Anak pertama bangun, mana susunya mah? Gitu. Terus kemudian lagi diudak gitu, ini baru diaduk, malah banget jadi orang. Apa yang diajarkan ibu pertama? Jangan lakukan sesuatu kecuali bermanfaat nyata untukmu. Jangan bangun kecuali kamu dibikinin susu. Itu kan ajarannya itu. Ajaran pertama. Ajaran ibu kedua adalah, ya Allah ibuku baik banget, aku belum bangun aja udah dibikinin susu oh enak ya susunya itu. Luar biasa. Beda. Cuma urutan amal bisa jadi beda Pak. Ini kaulus sadid Pak. Maka penjenengan saya tamu ke rumah saya, sebelum penjenengan ada 5 tamu, suguhannya 6 Pak. Lalu saya bilang, oh ini masih 1 tunjukannya, monggo ditunjuk. Ini dari yang tadi, sisa 1 ini monggo ditunjuk. Nggak enak loh Pak. Tapi kalau saya masukkan dulu, terus saya keluarin lagi, barangnya sama Pak. Beda nggak dirasa? Beda. Ini soal bagaimana sesuatu itu menjadi kesan karena benarnya ihsannya amal kita. Syukur. Rasulullah itu main sama anak-anak gitu, bulung-bulungan. Padahal orang Arab itu menganggap bermain sama anak-anak itu mengurangi wibawa. Nah ini kan Nabi itu lalu berjanji. Nah itu kemudian datang Uyainah bin Hisn al-Fazari, pemuka suku Badui Arab yang terkemuka. Dia tanya dia Rasulullah begitu, ya Rasulullah, lah kok panjenengan itu nyumi anak-anak gitu ya? Kata Nabi SAW, oh orang yang halatul jannah. Lah mereka ini uangnya surga ya, yang diberikan Allah kepada kita di dunia. Kata Uyainah bin Hisn sambil garuk-garuk kepala, saya itu punya anak 10, tidak ada yang saya ciumi. Kata Nabi SAW, apa dayamu kalau Allah mencabut dari hatimu ar-rahmah, syukur. Lalu setelah syukur, ya bunayya la tusyrik billah. Tauhid, value pertama yang ditanamkan tauhid. Saya dulu bertanya-tanya Mas, itu hadisnya kok orang keliru kok ya? Mosok ndahului sholat itu umur 7. Nah sebelum 7 dia jadi apa? Saya baru sadar ketika baca surah Luqman ini. Ada 2 kurikulum penting yang harus diajarkan sebelum mengajari sholat. 1 tauhid, 2 muraqabatullah. Yang 1, ya bunayya la tusyrik billah. Yang kedua adalah, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. 2 materi ini 7 tahun itu sudah sangat berat. 2 materi ini harus diselesaikan dulu sebelum mengajari sholat. 1, ya bunayya la tusyrik billah. Nah, ini hidung indah sekali nak, Masya Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Ini ada lubangnya 2, dimasukkan udara sama Allah ke situ, dimasukkan udaranya ke paru-paru, di sana disisip-sisipkan ke alveoli yang kecil-kecil itu nak, terus dititipkan ke darah, terus diangkut ke seluruh tubuhmu nak, Masya Allah. Jadi daya kehidupan nak. Kalau Allah yang paling nafas supaya kita hidup, kita nyembah siapa kalau begitu nak? Allah. Ngoten pun jenengan semua anggota tubuh diwocok begitu untuk anak kita. Itu baru la tusyrik billah.
Nah, ini mulut siapa yang ciptakan? Allah. Dari situ suaraku keluar dari lisan. Nanti mudah-mudahan suaraku semua suara indah membaca Quran, suara seorang dai ilallah, suara semuanya kalimat kebaikan. Dari situ ya nak ya, ini juga mulut untuk makan. Nak. Makanan itu masya Allah rezeki dari Allah. Di piring, di mangkok yang kamu makan itu nak, seluruh dunia berkumpul nak. Beras dari Vietnam, minyak goreng dari Malaysia, brokoli dari Sarangan Cerah, apa? Jagung dari Amerika nak, menyeberang Samudra Pasifik naik kapal. Semua untuk rezeki bagimu nak, dititahkan Allah. Masya Allah, kalau begitu kita nyembah siapa nak? Yang patut disembah karena memberi kita rezeki siapa nak? Allah. Nah ini ibu-ibu kadang-kadang Indonesia menanamkan tauhid tapi kalimatnya untuk keliru. Anak-anaknya bawa piring, piringnya duntanan tinggi, saking semangatnya mengenalkan Allah, kalimatnya jadi nggak boleh nak, nggak pareng nak, Allah nggak suka nak. Nah, saya tanya dalilnya, itu dalilnya mana ibu? Apa pak? Sesungguhnya Allah tidak suka anak yang bawa-bawa piring. Mau dalilnya? Nggak ada. Nah, saking semangatnya jadi Allah dikenalkan dengan kalimat yang tidak tepat, kalimat yang tidak pas. Jangan sampai. Saya juga pernah guru-guru ngaji, lah bilang begini, anak soleh masuk surga, anak nakal masuk neraka. Saya tanya dalilnya di mas? Dalilnya gimana pak? Enggak, dalilnya anak nakal masuk neraka itu gimana loh? Belum mendapatkan taklif, belum mukallaf loh. Kok sampai sebut masuk neraka dari mana? Oh iya ya Ustaz ya. Nah terus gimana Ustaz? Ya ganti anak, jangan orang jangan anak. Orang soleh masuk surga, orang jahat masuk neraka. Itu benar. Nah anak nakal masuk neraka. Suruh mas, orang mau dalili. Takkan tidak pinjam Nabi loh sampai. Subhanallah. Kalimatnya harus hati-hati. Kau dan sakidah. Jadi ini tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tauhidullah, lalu muraqabatullah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, innaha intakum mithqala habatin min khardal. Kalau ada seberat biji zarah kecil, wacuil. Jangan tahu versi kalimat kecil ya. Kalau kecil, nah itu dilor, kecuil gitu ya. Itu malam kesana. Beda, kecil banget. Itu ada tersembunyi di batu, dalam batu, atau di petala langit, atau di antara lapis-lapis bumi. Maka Allah tetap tahu nak, dan Allah mendatangkan balasannya. Nah, kalau kamu berbuat baik, nah, meskipun bapakmu nggak tahu, bapakmu nggak bisa senyum bangga, ibumu nggak tahu, ibumu nggak bisa muji-muji, teman-temanmu nggak tahu, nggak bisa kagum, guru-gurumu nggak tahu, nggak bisa ngasih nilai bagus, tapi kalau itu perbuatan baik, nah, kerjakan, nah, jangan ragu, Gusti Allah perso, Allah melihat, dan Allah masih datangkan balasannya. Kalau kamu dapat perbuatan baik, nah, melakukan yang baik, Allah memberikan bapakmu rezeki untuk kasih kamu hadiah. Hadiahnya bapakmu belum ada apa-apanya nak dibanding hadiahnya Allah. Senyum ibumu nggak ada apa-apanya dibanding senyumnya Gusti Allah kepada hambanya yang saleh. Bangganya Allah lebih lagi. Ini perlu kita terangkan. Sok kelirunya apa? Kita merasa menjadi pembalas amal yang terbaik pak. Nah, besok hafal juz 30 liburan ke Singapura. Kalau hafal 30 juz, haji umroh plus ziarah ke berbagai kota. Oke? Bener gitu. Kalau mau ngasih hadiah nggak usah janji pak. Kasih hadiah aja dan katakan, nah, ini bapak cuma bisa beliin sepeda buat kamu karena kamu alhamdulillah diparingnya hafal 3 juz terakhir. Yang semangat ya anaknya, hadiahnya bapak ini tidak ada apa-apanya dibanding hadiahnya Gusti Allah. Apa yang bapakmu bisa berikan untukmu dan kebanggaannya bapakmu tidak ada apa-apanya dibanding kebanggaannya Gusti Allah. Bapakmu, ibumu
cuma bisa memberi barang-barang yang duniawi seperti ini. Nak Gusti Allah menyediakan di akhirat sesuatu yang abadi, sesuatu yang agung. Kita kadang-kadang keliru. Kelirunya di mana? Merasa menjadi pembalas amal terbaik untuk anak-anak kita. Muraqabatullahnya harus jangan. Tapi nak, kalau kamu berbuat buruk, meskipun bapak nggak lihat, nggak bisa marahin kamu, ibumu nggak lihat, nggak bisa nyubit kamu, teman-temanmu nggak lihat, nggak bisa ngelolok kamu, ustadzahmu nggak lihat, nggak bisa tegur kamu, nak. Tapi kalau Allah lihat, nak, Allah catat, nak, Allah tampakkan kembali besok nak di akhirat, dan Allah punya balasannya, nak. Maka dimanapun, tahulah Allah melihat kamu, Allah mendengar kamu. Di tempat yang paling tersembunyi di muka bumi ini, Allah mencatat semuanya. Nanti Allah akan perlihatkan semuanya kepadamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ba'doniku baru tentang sholat. Itulah kenapa anak yang sebelum itu tentang sholat Kanjeng Nabi, Masya Allah, lembutnya luar biasa. Umamah binti Abil As digendong, Pak. Rukuk diletakkan, tidak diambil lagi, sujud diletakkan, duduk terbesar di bangku. Masya Allah. Suatu hari sholat fardunya hampir geger, Pak. Lah sujud terakhir suwine rakaruan. Sampai Ibnu Abbas itu mengatakan kami berpikir yang bukan-bukan tentang Nabi. Kenapa? Sujud terakhir sholat hari itu lama sekali. Mungkin berpikir yang bukan-bukan ini kata pensyarah. Maksudnya kata Ibnu Abbas, para sahabat itu batin, jangan-jangan Kanjeng Nabi sedo pas sujud repot di sholatnya juga piye gitu. Sudah berpikir yang bukan-bukan, tapi ternyata akhirnya bangkit dari sujud, salam, lalu minta maaf. Mohon maaf tadi ketika sujud terakhir Husain naik ke punggungku menjadikan aku kuda-kudaannya. Aku tidak ingin memutus kesenangannya, sehingga aku biarkan dulu dia sampai pos turun sendiri baru bangkit dari sujud. Nah, dia rambutan sujud di unggah anaknya, piye caranya anak-anaknya kepeleret gitu. Piye caranya anak-anaknya tiba gitu. Engkau baru bisa nesu. Iki mau sholat nak penting nak ngibadah dosa nggak buang sholat. Beda. Sebaliknya apakah Rasulullah nggak tegas? Kok sholat saja dipakai mainan, cucunya dibiarkan? Tegas Pak, tegasnya ada tempatnya. Hasan lagi berangkat di rumah Nabi, ketemu kurma dimasukkan mulut. Apa kata Nabi? Keluarkan nak, keluarkan. Tidak tahukah engkau boleh jadi ini kurma zakat? Tidak tahukah engkau keluarga kita dilarang makan sedekah? Tegasnya di mana? Itu anak kecil loh Pak, urung dongkek berangkat leboke kurma zakat itu. Rasulullah tegasnya kayak begitu. Kita kadang kebalik Pak, makanan jajanan gak ngerti halal apa enggak, anak kita harus nangis, kita malu dikatakan gak kuat beliin, malu dikatakan pelit, malu dikatakan apa, juk enteng-enteng beli, padahal gak tahu halal apa haramnya. Tapi soal apa tadi? Sholat kita lebih galak dari yang segalak-galaknya kita itu galak ketika sholat. Maka kesan yang timbul dari anak kita, sholat itu nggak bagus. Kenapa? Bikin bapak jadi galak. Sholat itu nggak bagus. Kenapa? Lah ibu itu kalau diganggu ditarik-tarik rukunya nyiweli juga. Maka mengajarkan sholat itu ternyata dipending dulu sebelum dua ini beres. Tauhidullah dan muraqabatullah. Sisipannya kecil, ada yaitu bakti kepada orang tua. Kenapa? Lah simbah kakung, simbah putri itu sekutunya bocah-bocah. Maka kita itu bahwa wasainal insana biwalidayhi, kita diperingatkan untuk wasiat kebaikan kepada orang tua kita, karena mereka itu sekutunya anak-anak. Bagi kakek dan nenek, cucu itu beralmes di atas semuanya. Nyayangi cucu itu beda sama nyayangi anak. Mbak kakung, mbak putri, terus karena dulu waktu saya kecil lagunya Trio Kuat-Kuat itu yang paling gagah dan berwibawa bapakku. Tapi kalau ngajak jalan-jalan beliin mainan itu kakekku, beda. Lalu setelah itu baru nanti sholat, aqimis shalah. Tapi juga dengan segala konsekuensinya. Nggak cuma sholat gerakannya, konsekuensinya sholat itu wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Sholat itu ada konsekuensinya. Sholat, tegakkan yang ma'ruf, perintahkan, cegah yang mungkar. Gimana pun perjuanganmu, sampai sabar di atas semua perjuangan itu. Lalu adab, lalu akhlak, lalu adab, semuanya simultan. Saya masih mau terus, tapi moderatornya sudah sangat resah, gelisah.
dan dirinya sudah ngantuk. Ngantuk Pak? Alhamdulillah. Nek tasih ngantuk saing. Nek boten saged ngantuk pun tondo-tondo. Tawarok rahmat nyuwun ngapunten abdi segala nyuwun agung pangsami segala kesalahan yang saya ungkapkan dalam kata-kata, perbuatan maupun apapun juga. Mumpung belum telat, taqabbalallahu minna wa minkum kullu aam wa antum bikhair. Semoga Allah menerima amal kita semuanya. Ramadan ini membersihkan kita semuanya, dan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang siap bertarung 11 bulan sampai insya Allah berjumpa Ramadan lagi untuk mempertahankan keimanan dan menghadap Allah kelak dalam keadaan takwa kepadanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.